Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmar Hidayat, mahasiswa PNUP PDD Bone, angkatan 2020. Saya mengambil jurusan D3 Teknik Sipil. Di sini saya ingin menyampaikan pemahaman saya mengenai dunia keteknik sipilan. Jadi, ilmu teknik sipil adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merancang, membangun, dan merenovasi sebuah bangunan atau gedung dan infrastruktur. Setelah saya mencari sebuah referensi mengenai dunia keteknik sipilan dan mempelajarinya, ternyata ilmu teknik sipil memiliki beberapa cabang ilmu. Yang pertama yaitu struktural. Struktural yaitu cabang ilmu yang mempelajari struktur-struktur dari material-material yang akan digunakan untuk pembangunan. Sebuah bentuk bangunan mungkin dibuat dari beberapa pilihan jenis material seperti baja, beton, kayu, kaca, atau bahan lainnya. Setiap bahan tersebut mempunyai karakteristik masing-masing. Ilmu bidang struktural mempelajari sifat-sifat material itu sehingga pada akhirnya dapat dipilih material mana yang cocok untuk jenis bangunan tersebut. Yang kedua yaitu geoteknik. Geoteknik adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan sifat-sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang bangunan yang akan berdiri di atasnya. Cakupannya dapat berupa investigasi lapangan yang merupakan penyelidikan keadaan-keadaan tanah suatu daerah, penyelidikan laboratorium, perencanaan konstruksi tanah batuan seperti timbunan, galian, bendungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mempraktekkan aspek-aspek manajemen dan teknologi industri dan konstruksi. Manajemen konstruksi juga dapat diartikan sebagai sebuah model bisnis yang dilakukan oleh konsultan konstruksi dalam memberi nasihat dan bantuan dalam sebuah proyek pembangunan. Manajemen konstruksi terdapat 5 proses kerja atau fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau organisasi, penempatan orang atau staffing, mengarahkan atau directing, dan yang terakhir mengontrol atau controlling. Yang keempat, hidrologi. Hidrologi yaitu cabang ilmu yang mempelajari mengenai air, distribusi, pengendalian, dan permasalahannya. Mencakup bidang ini antara lain cabang ilmu hidrologi air, berkenaan dengan cuaca, curah hujan, debit air sebuah sungai, debit banjir, dan lain sebagainya. Hidrolika, sifat material air, tekanan air, gaya dorong air, dan lain sebagainya. Dan bangunan air seperti pelabuhan, irigasi, waduk atau bendungan dan kanal. Yang kelima, teknik lingkungan, yaitu cabang ilmu yang mempelajari permasalahan-permasalahan dan isu-isu di sebuah lingkungan. Mencakup bidang ini antara lain penyediaan sarana dan prasarana air bersih, pengelolaan limbah dan air kotor, pencemaran sungai, polusi, hingga teknik penyihatan. Yang keenam, transportasi. Transportasi yaitu cabang ilmu yang mempelajari sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Mencakup bidang ini antara lain konstruksi dan pengaturan jalan raya, konstruksi bandar udara, terminal, stasiun, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, informatika teknik sipil. Informatika teknik sipil yaitu cabang ilmu baru yang mempelajari penerapan komputer untuk perhitungan dan pemodelan suatu sistem dalam sebuah bangunan atau penelitian. Mencakup bidang ini antara lain dicontohkan berupa pemodelan struktur bangunan dari materi AutoCAD dan SketchUp, pemodelan lingkungan dengan teknologi GIS atau grafik informasi sistem. Jadi itulah cabang-cabang ilmu teknik sipil. Dan yang terakhir, sebelum saya menutup pembicaraan saya ingin menyampaikan pemahaman saya mengenai bagaimana keterkaitan antara dunia teknik sipilan dengan mata kuliah pengantar konstruksi jalan dan jembatan. Menurut saya, mata kuliah pengantar konstruksi jalan dan jembatan merupakan bagian dari teknik sipil. Karena kenapa? Pelajarannya tidak akan jauh-jauh dari teknik sipil.
Di situ kita akan mempelajari struktural, perancangan, pembangunan, dan bagaimana cara merawat dan menjaga jalan dan jembatan. Nah, itulah pemahaman saya mengenai bagaimana keterkaitan antara dunia teknik sipilan dengan mata kuliah pengantar konstruksi jalan dan jembatan. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat buat kita dan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti, tolong dimaklumi karena saya juga baru belajar. Dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan saya ingin menutup pembicaraan saya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.